Surga yang demikian hebatnya udah mau dikasih sama kita. Sudah mau dikasih sama kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih puyeng urusan dunia, berarti masih puyeng dengan urusan yang secuil, dengan urusan yang sedikit, jangan khawatir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Udah berapa kali Allah berikan jaminan soal hidup di dunia ini. Cuman syahwat kita ini menutup itu. Cuman setan tuh nakut-nakutin itu, sehingga kita sibuk dengan perkara yang kecil, lupa perkara yang gede itu udah di hadapan kita. Saking kecilnya perkara dunia ini, Allah jaminkan tadi dalam ayat, kau usah khawatir. Jangankan kalian yang punya kaki, jangankan kalian yang punya tangan, jangankan kalian yang Allah berikan amanah untuk ngatur dunia. Dabah itu hewan yang nggak ada kaki, hewan yang nggak ada tangan, hewan melata. Illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Itu hewan dalam ayat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yakni taat aja. Jadi orang benar aja di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa. Enggak disuruh jadi engineer sama Allah, enggak disuruh jadi pengusaha sama Allah untuk pemenuhan rezeki kita, enggak disuruh bisa ngatur dunia, enggak disuruh bisa ngeringin lautan sama Allah, enggak disuruh nembus langit sama Allah. Cuma disuruh takwa. May yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang enggak disangka, yang enggak dikira. Itu doa yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sekarang hiduplah bersama aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hiduplah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah lakukan. Kata Allah jangan. Kata Allah ambil. Kata Allah tinggalkan. Allah serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti seorang anak yang menyerahkan urusan kepada orang tua. Sementara kita di hadapan Allah masih banyak pura-puranya, masih banyak kemunafikannya, masih banyak riyanya, masih banyak ujubnya. Kita katakan sholat kita, dakwah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jangan-jangan ada tujuan lain dalam hati, dan kita pikir Allah nggak tahu, Allah paham. Maka sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ana wal atqiya min ummati bara'un min tahfi. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku terbebas dari sifat kepura-puraan. Kalau zikir, ya zikir untuk Allah. Kalau sholat, ya sholat untuk Allah. Kalau baca Quran, ya baca Quran untuk Allah. Kalau ngaji, ya ngaji untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kalau berdakwah, ya berdakwah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tuh, sifat ingin dilihat oleh manusia, ketahuilah ini kepura-puraan dan ini bagian dari kemunafikan. Sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk kayak gitu dari Imam Hasan Al-Bisri. Begitu pulang haji, berubah mindsetnya, berubah cara berpikirnya, lebih senang perkara-perkara akhirat ketimbang perkara-perkara dunia. Ini Haji Mabrur. Wa Imam Nawawi, dan berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Haji Mabrur itu wal maqbul, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyarji'a khairan mimma kana. Ketika pulang dia lebih baik daripada sebelumnya. Tadinya enggak sholat ke masjid, tadinya enggak ngaji, jadi ngaji. Tadinya sibuk dengan dunia, dia mulai berpikir, ya Allah, ternyata begini ya. Ketika haji itu, makanya ada banyakin waktu yang berangkat tadi, banyak waktu tafakkur
ketika berada di tanah haram, ketika berada di Masjidil Haram, ketika di Masjid Nabawi, ya Allah, hidup mah kayak gini. Ada seseorang lagi senang-senangnya, ada seseorang usia 30, antara 30 sampai 35 tahun berangkat haji. Ya, begitu berangkat dia hanya berpikir rukun Islam yang kelima harus tunaikan. Dia sibuk dengan albir, yakni perbuatan kebaikan. Di sana sibuk ingin berbuat baik. Maka orang yang berangkat haji ini begitu melangkahkan kaki dari rumah, saya hanya akan melakukan ibadah saja selama 40 hari haji. Dari kapan? Dari mulai pintu rumahnya. Bahkan istighfar dari mulai sekarang sampai keberangkatan. Kata Imam Durajab, orang yang ibadah haji mabrur adalah orang-orang yang ketika jadi haji, kebaikan yang dipikir kebaikan saja. Tanggalkan semua status sosialnya, tanggalkan siapa dirinya. Begitu nyampe sana, apa kebaikan bisa dilakukan? Kerjain. Begitu di pesawat sudah istighfar. Bahkan mulai dari Bandara Soekarno-Hatta sudah istighfar, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah hatamkan Quran. Di jalan ada orang kesulitan untuk bawa kopernya, dibawain. Ketika sampai di sana ada orang kesulitan. Di Baitullah itu ada orang-orang, masya Allah, luar biasa kadang-kadang. Orang-orang kan haus panas ya. Ada orang, saya perhatikan amalannya cuma ngasih permen saja. Ngasih permen, sambil top dia ngasih permen sama orang. Sambil top, ada orang-orang top, dia diambil air zam-zam, ditawarkan ke orang. Air zam-zam, minum sambil jalan. Ada orang yang ketika melihat orang-orang tua, jadi kalau di sana yang orang tua nggak usah khawatir. Saya pernah bawa orang tua usia 96 tahun. Ketika ternyata di sana isinya orang-orang baik. Ketika ke Raudhah itu dibukain jalan sama orang. Untuk orang baik. Ini satu catatan mungkin untuk kita semua. Jangan monopoli ibadah untuk kita. Kadang-kadang kita berada di sana lupa nih tujuan kita albir. Albir itu adalah segala sesuatu yang bersifat kebaikan. Itu albir. Kadang-kadang mana monopoli, jangan monopoli ibadah kita di sana tuh. Begitu kita sudah ada di Raudhah, udah dari pagi sampai sore nggak keluar. Padahal orang di belakang pengen ke Raudhah. Kenapa sih kan? Kita sudah sholat 2 rakaat, kita sudah doa, udah gantian yang belakang. Yang belakang juga pengen gerak ke Raudhah tuh. Kita mah kadang-kadang dari pagi sampai sore nggak pergi jalan begini aja. Kasihan orang. Ya. Kita pengen sholat hijris main, orang pengen nggak sholat hijris main? Pengen juga. Ya sudah kita sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, gantian Pak di sini Pak, saya keluar. Ya. Kadang-kadang rebutan soal ibadah. Datang belakangan pengen langsung sholat. Udah kita sudah keluar doa sambil murur, sambil lewat di Raudhah ya doa. Jadi begitu kita ziarah di hadapan makam Rasul, orang juga pengen ziarah. Sudah lewat ziarah, assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum jalan. Ini kadang-kadang sampai sikut-sikutan, sampai injek-injekan, pengen diem hajar aswad. Bagaimana ibadah kita sambil menyakiti makhluk Allah yang lain? Albirnya hilang. Binamu af'alihim fihi minal rafath wal fusuq wal jidal. Yang haji mabrur itu kata yang Ibnu Rajab, yang pertama melakukan kebaikan, yang kedua adalah menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, minar rafath dari kata-kata kotor, wal fusuq dari dosa. Di sana masih ada potensi itu ada berantem, berjidal dan bantah-bantahan. Yang biasanya berantem, pukul-pukulan ada. Di mana? Di Arafah. Gara-gara apa? Rebutan makanan. Suami istri gak akur ada juga. Bahkan di sana orang masih sibuk, dia lihat kan kanan kiri. Ini mah dari Syria, ini udah kayak bidadari ini. Ayo sibuk. Ada nggak? Ada juga. Ya. Akhirnya salah tenteng, bukan bininya yang ditenteng, bini orang ditenteng, berantem. Masih ada tanah haram, tetapi kalau hawa nafsu mah membersamai kita, bisa nggak ngalahinnya?